ونفعنا بجميع علومه في الدارين آمين. الفصل الرابع في بين توحيد الذات bermula yang keempat pada menyatakan tauhid zat, artinya mengesahkan Allah Ta'ala pada zat, dan makam inilah yang setinggi-tinggi makam, tiada lagi di atasnya daripada makam ini yang sampai pengetahuan segala makhluk kepadanya, dan kepadanya kesudahan musyahadah, pandang segala ya'rif, dan kepadanya lah perhentian perjalanan mereka itu, dan kepadanya lah diperoleh azab yang terlintas pada hati manusia, kepadanya lah sehingga habis sampai pengetahuan segala makhluk. Pada makam di atasnya diri ini tiada siapa yang dapat mengetahui akan dia, hingga Nabi Mursal, malaikat muqarrabin sekalipun tiada sampai kepadanya itu makam kunuhu zatillah ta'ala. Seperti firman Allah Ta'ala, yahziqullah nafsah, yakni dipertakuti Allah daripada sampai ma'rifatu akan kunuhu zatnya. Halaman 13 lian pasal yang keempat, al-faslur rabi' bi tauhid zat, itu tentang tata cara musyahadah zat Allah Ta'ala. Ini musyahadah ini dalam orang melakukan musyahadah sampai kepada musyahadah tauhid zat itu tidak ada lagi di atasnya, sudah setinggi-tinggi daripada makam musyahadah. Ada lagi pelajaran ilmu musyahadah di atas daripada tauhid zat itu ada. Ada itu lalu sama seberataan selesai di dalam musyahadah atau mengenal Allah melewati musyahadah, ada wahdaniyat para anbiya, para rasul, malaikat, orang arif billah, habis sudah di situ kan, sudah habisnya. Zat Allah Ta'ala musyahadahnya zat itu ada dua, kemudian ada yang menyamai zat itu ada sama sekali. Lalu ada makam musyahadah, tapi kadang-kadang yang sampainya unhuzat benarannya masih tauhid zat, masih terakhir musyahadah musyahadah asma, musyahadah sifat, musyahadah zat terakhir. Tapi ada di atasnya itu ngarannya unhuzat. Nah itu memang kali disampainya ke situ. Sehingga Allah berfirman, yahziqullah nafsah, dipertakuti oleh Allah sampai ma'rifatmu akan kunuh zatnya. Sabda Nabi SAW, kulukum bi zatillah ahmaq, sekalian kamu mendapatkan kunuh zatillah ahmaq, artinya tiada mendapat kepada kunuh zatnya sekali-kali. Mencari ijatnya itu apa? Nah itu tidak dapat, karena dia laisa, tidak ada umpama dan tidak ada misal. Dia bukan benda ada sebenarnya, tapi ada. Dia bersifat dengan sifat sempurna. Kalau kawan disebut mengenai kunuh zat.
hanya ada di dalam martabat asma aja. Jadi hakikat insan, nama insan lah, hakikatnya ya Nur Rasulullah. Hakikat Muhammad itu ya sifat, hakikat jad ya Allah Ta'ala, hakikat Allah itu ya jadnya itu. Jadi ke asmanya jangan kawan. Hakikat insan ya Allah, Muhammad insan, hakikat insan ya Nur, hakikat Muhammad ya sifat, hakikat Allah ya jad. Pun hujatnya itu pada kawai ikung-ikung karena ia maha suci, pada kawai memisah. Jadi kita kalau disuruh mencari sampai disifat pun pada kawai dirupa dimisah ya, rata-ratanya sebutan kan nama aja. Jad itu kan nama aja sebutannya, jad artinya kita diri, sifat itu nama sebutannya, bahasa kita rupa kata. Pada Allah lain rupa. Asma nama, jad sifat, asma apa, itu sebutan seluruhnya. Apa sebutan? Dalam bahasa Arab menyebutnya seperti itu. Yang dimaksud beliau, kita jangan mencari Allah as-sajadnya, jangan lagi dicari ijabnya, asa sifatnya, asa asamanya, asa apalnya. Disusun ya jadi musyahadah, musyahadah apa, musyahadah asma, musyahadah sifat, musyahadah jad. Jad itu bahasa kita diri. Lalu oleh Rasulullah SAW, kalau orang mencari jad Allah, nah karena itu tidak akan dia dapat. Nah sangat sucinya. Syekh Abdul Hasan yang kata Rasulullah SAW kitab Jawahir wa Durar, dia menterjemahkan syekhnya jadi Al-Khawas radhiyallahu anhu. Karena pengetahuan kan hanya hak ta'ala itu dia ada merasai dan mendapat akan dia oleh seorang juga pun. Ya segala makhluk. Karena pengetahuan akan jad hak ta'ala itu jad tulisannya lah. Bagaimana pengetahuan zat hak ta'ala itu zat tulisannya. Hak ta'ala itu tiada merasai dan didapatkan dia oleh seorang dua pun di seluruh makhluk, karena bahwasanya Allah ta'ala itu kan ya'in yang dihukumkan akan dia oleh akal, dan bukan ya'in yang dihukumkan akan dia oleh sud hati dan mata hati, tetapi adalah yaitu dibalik yang demikian itu. Bukan ya'in yang dikenal oleh mereka akan dia, dan bukan ya'in yang dijahilkan oleh mereka itu akan dia. Langsung mengetahui akan demi itu, maka wajib atasnya bahwa menyampaikan zat yang suci lagi gaib, yaitu ain yang disuhud, dan itulah ibadah yang sempurna, ibadah. Wallahu a'lam. Zat itu cukup kita hidup dan menghidupkan. Jadi cukup hanya di dalam kata hidup dan menghidup. Kita ini dulu makanya gawiannya dah najatna hidup tu nang menghidupkan kita. Gawiannya nampak di dalam diri kita. Jad hidup dan hayulannya, jad hayat hayun yuhyi anda. Nah itu
yang bersifat hayat, yang hidup dengan sendirinya, yang menghidupkan seluruh asya, seluruh makhluk. Hidup seluruhnya ini karena dihidupkan oleh Allah. Nah, itu nang nama Allah. Ya, nang nama Allah itu adalah diri hakikat seluruh asya yang menghidupkan hidup dengan sendirinya. Dia hidup menghidupkan kepada yang lain. Yang lain lalu berhajat hidup dengan diri itu. Nah, diri itu yang bernama Allah. Bahasa Arab rajat. Kalau ya ain, kan ain itu ada benda, jirim ngarannya. Nah, itu disebut mahdas, makhluk. Karena tiap-tiap ain, tiap-tiap benda ya sifatnya bahajat, bahajat kepada wadah tempat. Nah, akhirnya tiap-tiap membahajat mahdas, hukumnya makhluk lain. Apabila disebut dia tidak ada, gaib, lain juga dia ada, tetapi suci daripada misal. Kalau tidak ada, tentu yang lain pun tidak akan ada, karena perbuatannya ada. Ya, ada wujud alam semesta ini bukan alami, tapi diperbuat. Kita manusia ini bukan jadi kayak ini, tapi diulah. Orang kalau jadi dengan sendirinya, kada kayak ini susunannya. Dan kepala di atas, tangan pak di dalam, parutnya sampai susun ya. Ada hati, jantung, parut. Nah, itu susun ya, ucus kita, parut, lambung. Jadi kalau sendirinya mustahil hidup sesuatu dengan sendirinya, pasti ada yang maulahnya, membuat dan menghidupkan. Ulah kita hanya dari isinya kulit, daging, darah, tulang, urat, diliputi oleh air, angin, lemak. Darah meliput. Kalau hidup, mulai hidup dengan sendirinya, kalau dia nama hidup akan, buktinya mati. Habisannya itu mati. Nang menghidupkan nang nama Allah. Nang kita dihidupkannya, makhluknya kita. Jadi sebenarnya yang kita sembah itu hakikat diri kita. Kalau ada menyembah ke orang lain, kita hanya ada tahun. Itulah yang oleh beliau itu tidak bisa dihukumkan dengan akal, tidak bisa juga dihukumkan dengan musyahadati. Kalau hanya akal, tentu itu ada sayin, lalu ada makna benda. Jadi musyahadahkan dengan hati, tentu ada makna di dalam kata, ayat, ada jenis. Sedangkan Allah Maha Suci daripada kata apa aja, misal dan seluruhnya. Hati ini berdiam, tapi ada jenisnya yang dimusyahadahkannya. Ya, itu Maha Suci. Hanya kita memusyahadahkan bahwa ya bersifat dengan kesempurnaan, itu namanya Allah. Itulah pencipta alam semesta, yang dinamai Rabbun, Tuhan. Lalu bagaimana jadi itu seperti apa? Itu tidak diperbolehkan. Karena apabila ada kata bagaimana seperti apa, itu pasti turun kepada kekurangan dia. Karena ia Maha Suci, ada kawali misal, ia lebih dekat daripada seluruh kata. Jarak itu lebih dekat, kan masih antara dekat dan jauh. Allah tidak ada kata jauh, tidak ada dekat. Yang penting saya tahu aja yang menghidupkan itu nang bernama Allah. Dengan sendirinya menghidupkan kepada seluruh manusia.
Dan tidak adalah yang sampai menggunakan zat tauhid ini malaikat Nabi kita Muhammad SAW juga. Dan yang ada daripada segala anbiya ulia di bawah kadamnya. Karena tiada dijadikan Allah tadi zatnya itu hanya Nabi kita Muhammad SAW juga. Seperti tersebut dalam hadis Jabir yang lagi akan datang pada khatimah. Rata-rata kita hanya sampai di Allah susunan tauhid hakikat asya makhluk ni ya apa Allah Ta'ala tauhid itu susunannya apa jenengan makhluk seluruhnya apa hakikatnya ya asma hakikatnya sifat hakikatnya ya zat yang maha agung. Kalau nya disusun pada martabat akal. Allah sebenarnya dia adalah akal Allah. Sebenarnya akal ada asmanya, sebenarnya asma adalah sifat zat yang maha agung, maha sempurna. Tetapi yang kita sembah zatnya itu, tetapi di dalam martabat susunannya ada kalau langsung ke zat karena kita makhluk, kita gawiannya. Lalu nya begawi dengan apa? Perbuatannya nang bagawi pasti orangnya nama dah nang bernama itu berbuat dengan apa sifat timbulnya sifat terbit dari mananya ya dirinya. Lalu sebenarnya zat sifat asma itu sikung di orangnya apalnya ini nang banyak gawiannya. Kalau kada kawal langsung ke zatnya itu tadi bahwa kita hidup dengan zat kada kawal harus dari bawah. Itulah susunan Rasulullah dari bawah. Hiduplah dengan perbuatan Allah. Mencuri kita ada dari ada perbuatan hidup dengan Allah. Semacam martabatnya Allah hidup akannya dengan bersifat hayat. Itu adalah lain pada zat. Dia zat atau dari zat. Terakhirnya sebenarnya nang disambah tu zat nang bernama Allah nang maulah dan mencipta dan menghidupkan seluruh asya termasuk kita. Badannya luarnya lah. Allah memakaiani badan dengan pakaian lalu jatuh ada hukum syariat di badan anda. Badannya ini setelah meninggal dunia tinggal orang kada dipakaiani lagi nya waktu hidup aja kawa dipakaiani. Dan waktu hidup kawa semua apa dipakaiani, apa hendak dimakan, apa ada diminum, bahkan dirasa, bahkan hendak badan kalau hidup telah ambil orang ada betajali lagi orang dah roh apalnya hilang dari badan apa kembali kepada asma ada sifat-sifat zat. Terakhir tidak ada lagi lah orang lain apabila di dalam pengenalannya sampai kepada zat. Kalau nya kada sampai rata-rata ke asma 20 mana dah ya orang belajar sifat 20 rata-rata terhenti di martabat asma itu. Nah itu sudah selamatnya sudah. Itu tiada yang sampai makam tauhid zat ini malaikat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kada kawan yang sampai ke zatnya. Namun nya kita badan nilah roh sampai ke zat hancur labur badan, roh hancur juga kada kawan. Nang kawan sampai ke zatnya itu nur. Nur zat ngarannya nang sampai kan nur zatnya nur Rasulullah. Kita hanya sampainya dan roh nur Rasul habis di perjalanan. Kalau ini bacanya kayak ini, jadi kalian yang kawannya. Dan barang ada di segala anbiya, para anbiya ada di bawah kadam Rasulullah, termasuk Nabi Isa. Nabi Haidir di bawah kadam Sidin. Dia di bawah kadam Rasulullah. Yang ada perbedaan orang membajalan sifat 20.
Nah itu tergantung pemberian Allah. Dan yang di bawah kadam Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Ramiyah, ulul azam. Tapi 20 malamnya ya la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai zikir itu menjadi darah daging. Orang yang di bawah kadam Rasulullah hanya orang yang menjalani 20 itu dasar, tapi waktu musyahadahnya melewati angka duanya, sambungannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimat Muhammadur Rasulullah itu hakikatnya. Nah di situ di bawah kadam sidin jadi disebut kadam musyahadah af'al asma sifat jad, tapi musyahadah ruh, nur jad, hujjah. Nah itu menjalannya. Kalau jam musyahadah nur aja bagaimana di situ, itu hanya di dalam makna cinta aja. Orang cinta kepada Rasulullah serta Rasulullah. Yang cinta aja martabatnya musyahadah nur. Karena di atasnya ada 2 tantang lagi belum selesai. Belum di bawah kadam sidin belum. Nah orang kan terbanyak apabila jalan Nur Muhammad ya udah bawah kadam sidin lah ya. Jalan Nur Nabi Muhammad, jalan mahabbah. Karena Rasulullah menyebut man ahabbani kana ma'i. Barang siapa ia cinta kepada aku, orang itu serta aku. Barang siapa ia cinta kepada aku serta aku, artinya musyahadah Nur Muhammad, maka orang itu serta aku. Selama orang itu serta aku tidak akan masuk ke neraka, tetapi masih martabat mahabbah. Limanya man ahabbani. Anak-anak kan namanya bil jannah, sebenarnya siapa cinta kepada aku, orang itu beserta aku. Apabila orang itu terus menerus beserta aku, orang itu pasti ya jannah, masuk surga. Yang permasalahannya apakah di diri kita itu ada Rasulullahnya? Selama ada Rasulullah, masuk aja ke surga. Mesti ya ada di waktu mati, nah itu aja Pak. Asal ada Rasulullah di waktu kita dalam kubur, ada Rasulullah di waktu di padang mahsyar, ada Rasulullah di waktu bertimbang amal, ada Rasulullah di waktu melihat siratal mustaqim, karena rakaam kita. Nah karena Allah Ta'ala menyatakan makan Allah wa makan Allah mu'azibahum antapihim, makan Allah mu'azibahum, Allah akan menyiksa hanya kada kena neraka selama engkau ya Muhammad beserta mereka. Nah ini jalan mahabbah. Nah, yang di bawah kadam itu 2 tantang lagi. Jadi nur itu masih ada di atas dirinya, nggak ada nur jad. Nur jad itu masih ada dirinya, di atasnya nggak ada kun hujat. Nah inilah yang dibicarakan di kongsidin, jangan sampai ke situ. Dan orang yang di bawah kadam sidin, orang mengpana nur itu kepada nur Allah. Bawah kadam sidin, tapi kalau orang mengpana dirinya kepada nur Nabi Muhammad itu mahabbah nggak ada. Itu bacaannya, alasannya karena tiada dijadikan Allah Ta'ala dengan jadnya, artinya nur jadnya itu hanya Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu hakikat sidin itu dari nur jad Allah, bukan dari jad Allah. Pada tersebut dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu, bagi akan datang pada khatimah terakhirnya beliau membicarakan jalan yang satunya itu melewati jalan musyahadah nur. 2 ini jalannya. Dan bermaka biar mengasakan Allah Ta'ala jadi itu bahwa dipandang dengan mata kepala dan dengan mata hati bahwasanya tiada yang mewujud di dalam wujud ini hanya Allah Ta'ala jua, yaitu ibadah panas segala jad kita dan segala jad yang lainnya daripada jad kita ya. Nampaknya akan maklum pada tempat yang mewujud, dan waham artinya sangka dan bata jua dengan dinisbahkan kepada wujud Allah Ta'ala. Karena pembicaraan kita sudah habiskan seluruh pembicaraan, tidak lagi di dalam syahadah itu lahirnya kajat, jad itulah yang dinamai wujud.
Wajib Allah Ta'ala bersifat ada itu ya jatna itu. Lima asyariah ya sifat dengannya nafsiyah ngadannya. Ya hal wajib dijad. Ada dijad ghairu mu'allatan billah. Itu hal yang wajib bagi jad. Dalam jad tidak dikarenakan dengan satu karena. Adanya itu sebutan ada itu hal. Hal disebut sifat. Wujud itu ya sudah jadna itu. Kaul yang satunya Maturidiyah Asy'ariyah Sanusi tiga itu sama aja. Lalu dicontohkan dengan mana? Apabila orang bertanya, pasti orang mengatakan adakah si fulan? Jawabannya ada. Kalimat ada itu ya orangnya sudah. Karena untuk menjawab pertanyaan orang bertanya adakah kayak itu, Allah wajib bersifat ada ya wujud ngarannya. Lalu dalam tauhid la ilaha illallah sampai kepada jatuh la ilaha illallah mawujud, nanya tiada yang mawujud kecuali Allah. Dan nafsiyah tadi yang lainnya ini diwujudkannya diadakannya, yang ada Allah aja. Ada daya bicara sifat, ada daya bicara nama, ada daya bicara roh, ada daya bicara badan, ada daya bicara alam semesta, makhluk juga ada. Yang ada Allah, kayak itu maksudnya. Lalu Allah menghendaki supaya ada yang lain diulahnya. Karena ia diulah dan diadakan, tata hukumnya kan ada. Tidak ada musyahadah untuk menaruh. Kalau si badan ini kan ada lagi, si roh kan ada, si hati kan ada, si sir pun kan ada, nang adanya Allah. Jadi satu aja, benda seluruh Asia hajat kepada satu nang bernama Jad yang maha suci. Dinamai Allah yang tiada wujud kecuali Allah. Lalu wujud kita badan roh ini, lalu kita ini Tuhan, itu salah. Di mana pelajaran? Sedangkan pelajaran awal kan ia ada yang berbuat kecuali Allah, dan diperbuat Allah, roh diperbuat Allah, hati diperbuat Allah, diulahnya Allah nama ulahnya. Dan kalau badan kita ini benar masih pula loh, emang ada pelajaran berikutnya, tiada nang bernama kecuali Allah. Berarti badan diulahnya kamu dinamainya. Dan lalu oleh Allah badan kita dari tanah, disuruh Jibril bentuk kasihnya, bentuk Muhammad, maka dinamailah Adam. Bernama Adam sebenarnya nama Adam itu jadi ada wujud nama karena Allah bernama. Karena yang bernama kecuali Allah, nama yang lain itu terbit daripada Allah yang menamainya. Karena tadi kitanya maka dinamailah segumpal tanah dengan berbentuk manusia seluruh Adam. Setelah itu oleh Allah nafakhtu fihi ruhi, ciptalah roh dari kekuasaan Allah dari dadanya mesra ke Adam, hiduplah Adam, hidup dengan udah dirada sesifat dah. Kalau Adam ini melihat mendengar maka berkata sifat dah, tujuh sifatnya udah dirada di mayat sama besar kalam ke Adam. Tapi Adam yang sudah iya diberi apa, sudah diberi nama, sudah baru terjadi lagi sifat lahir ke Adam rupa. Sifat itu kan ada bicara dengan zat diri Adam tuh. Kalau ngarannya roh, roh itu diri si Adam, rupanya itu jadi sifatnya dan nama si Adam. Kalau ada gawiannya bergerak berdiam,
asalnya mati ini dan apa-apa ya. Kalau rohnya nang maulah mencipta dan menghendaki memberi Allah. Jadi bukan itu jadi Tuhan lain, hakikatnya nang maulahnya, hakikatnya nang memberi. Nah itu nama Allah. Tetapi lalu disesuaikan nang gawiannya si Adam tadi, ada juga namanya, ada juga rupanya, ada juga dirinya. Kalinya empat tuh berkah daripada nang bernama jad sifat asma apa. Jad itu jadi dirinya, berkahnya majhar ngarannya. Sifat itu jadi rupa tadi. Nama lalu bernama si Adam. Apa lalu si Adam tak ada bisi gawian. Mulutnya bisa berkata, gawiannya tak bisa melihat, telinga mendengar, hati, jantung, hidup, napas keluar masuk, gerak diam. Itu seikungan hanya berkah jad sifat asma apa, artinya berkah Allah Ta'ala seikungan si Adam. Jadi bukan jadi Tuhan, hanya menerima anugerah Tuhan. Seikungan menerima anugerah Tuhan kada bisa apa-apa, anugerahnya seikungan gawian ulang apa semuanya kada bisa apa. Si Adam bukan Adam itu Tuhan. Nah itulah nang sebenarnya nang bernama khalifah. Ini jailun bil ardi khalifah, aku jadikan di bumi ini khalifah untuk manusia tahu bahwa aku ada. Itu jadi khalifahnya itu lalu kelihatan ada Allah Ta'ala. Adapun Rasulullah ada kayak ini kejadian ada. Karena langsung daripada nur Allah. Alam semesta belum ada, si jin sudah ada dahulu. Hanya di dalam martabat yang panjang jadi badan si jin tuh nurnya tuh tak ada lo pada Adam 2000 tahun. Jadi badan Rasulullah nur itulah yang dipindah. Jadi Adam sampai berambil mursalin sampai kepada Abah Rasulullah, jadi badan Rasulullah. Nang jadi badan sidin itu tua pada Adam 2000 tahun. Adapun nang hakikat badan sidin itu anuhannya belum ada sesuatu nang bernama apa saja, itu aja ada sikung. Dari itulah ulah Allah Ta'ala aras, ulah kalam, ulah loh mahfuz, terbitlah seluruh ruh, terbitlah situ surga, terbitlah situ neraka, terbitlah situ itu. Jadi lain nur Nabi Muhammad nang jahir itu lain. Nang jahirnya itu 2000 tahun tak dahulu pada Adam. Nah itu hakikatnya nur itu nang tak dahulu benar dah. Hakikat nang jahir. Dan itu lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena badan sidin dari nur, apabila berjejak di tanah nama ada belibak, di tanah batu belibak. Dia berjalan sedang di tengah nak panas benar hari, ada bayang-bayang. Dia jalan di kadap tarang. Badan manusia ni berbau, sidin berbau harum. Nah lain dari tanah, dari nur. Kita kan dari tanah. Kalau seseorang ditampak bahasa seluruhnya. Jadi apabila ada pelajaran bahwa kita niat Tuhan itu pasti salah kayak kisahnya. Karena Tuhan itu Adam pada kita. Jadi kalau kita lihat Tuhan itu Adam disambah orang sudah. Tidak perlu menyembah yang lain. Sidin itu kan hanya. Kemudian kalau hakikat kita ruh atau nur Nabi Muhammad itu ya Tuhan, orang kan ada nyembah yang lain, lebih nyembah nur Muhammad aja. Nabi Muhammad tadi ulah Tuhan sudah ngalihin yang lainnya, tapi lain karena ada dua jenjang lagi di atas nur itu, nur jad kun hujat. Nah itu nang bernama Tuhan.
Kata Syekh Aribillah Maulana Syekh Siddiq Umar Khan rahimahullah ta'ala, ini sama murid Syekh Saman Madani juga. Bermula segala wujud gairullah itu seperti wujud yang kita lihat akan dia dalam mimpi juga. Tiada begini hakikat. Apabila terjaga kita hilanglah ia. Tapi itulah wujud gairullah. Apabila kita mati saya hilanglah ia. Pada kita. Siapa Tuhanmu? Nah inilah. Yang maulah kamu siapa? Nah itu. Karena jahil kita menjahilkan. Tapi kalau kita memang tiada mewujud kecuali Allah, kadede. Ya panang mananya saya tanya kadede orangnya, nang malaikat kadede juga kita nang ditanya kadede juga. Intabah tahun bangunlah kita kadede. Sakanya wujud kita sikung dia Allah. Jadi kita bukan jadi Allah, Allah bukan jadi kita. Tetapi di waktu itu masra di dalam makna sir rahasia. Ada sekalinya ada bagian di dunia, ada juga bagian di kubur, ada juga bagian di alam akhirat, ada tetap terus menerus di hadirat Allah. Ada dari kita nenek pasar kada ada sekalinya, masjid kada ada makna itu di dalam sir itu, dalam rahasia itu sekalinya salah wasan di hadirat, tapi kita di waktu itu kada tahu. Nah, karena kada tahunya kita itulah nama Allah kita ditulis dosa. Ditulis lupa, ditulis lalai karena kada tahu. Contoh oleh Rasulullah bahwa manusia itu tidur, orangnya masih hidup, kayak tidur aja di alam. Apabila sudah mati baru terjaga. Hanya bilang doa sekalinya Tuhan bang sabujudannya. Nah berarti di waktu kita beribadah tak buat makhluk salah. Ini dalam kubur baru mengakui ya Allah wujud pian aja surangan. Ada yang lainnya. Allah Ta'ala jangan kita berdua aja kayak tujuan yang lainnya, kayak tujuan berdua aja semua sikong aja nang orang banyaknya sikong aja nang tempat sandar tempat terus nang dipandang nang diada sikong Allah banyak orangnya makhluknya banyak dah. Lalu pengarang tafsirkan adapun mati itu dua perkara pada istilah ahli tasawuf. Pertama mati hisi namanya, yaitu ibarat bercerai roh daripada jasad. Kita ini dasar memang dua diri badan roh. Hendak mengetahui bahwa roh itu ada, lihat di badan. Ya bergerak badannya sebenarnya roh itu nang bergerak. Kata badannya sebenarnya roh nang berkata. Ingat badannya sebenarnya roh itu nang ingat. Karena hidup itu ya roh, badannya sifatnya mati. Apabila katakanlah kayak itu hanya sekadar kita tahu bahwa manusia sudah akhirnya dicabut orang. Nah, lalu dicabut orang untuk mengenalkan bahwa kamu badannya sebenarnya mati, hidup turun. Karena kita kadang mengetahui kayak itu dicabut orang lah dipisah. Di waktu dipisah inilah berasa sakit. Karena kita si badan kadang menerima ada aku roh itu lain, aku nah iya. Nah inilah lalu dia adalah cabut menjadi dua serupa. Dilihat badan mati, tetap roh itu hidup. Nah maka keliling di badan siapa nang mati lihat rupa seorang. Tapi kada pinandu bahwa seorang itu mati karena masih hidup aja lah. Lihat aja kawanan ini bercayasin, ini mandiin itu tahu. Tapi nang dimandiin lihat badan seorang. Dilihat pulang mata kubur badan seorang, pulang seorang hidup aja nah. Nah inilah mana sedihnya nih terpisah dengan kekasih di waktu iya sekata iya badan dan roh nah itu. Nah itulah namanya kekasih hidup dan mati. Di waktu bercerai itu sangat sedihnya. Awalnya karena kada tahu di waktu hidup di dunia ada dipelajari dua, kalinya satu. Tampaknya sebenarnya dua. Yang kelihatannya ini kelakuannya aja. Orang langsung wujudannya asra.
di luar kada, di dalam kada. Yang tahu hanya Allah Ta'ala-nya. Jadi apabila kada diketahui dulu ini berdahulu, di waktu dicabut sakit, tapi apabila diketahui berdahulu ada daya sakit, karena tahu sudah pada dua, apa yang dicabut. Apabila kita berpindah, selesaikan. Nah itu diri kita juga, nah ini kelakuannya. Jadi kada perlu kelakuan ng diri itu, nah iya, nah kayak itu. Jadi itu Allah Rasulullah mengajarkan yang di dalam. Allah kada memandang yang di luar, lupa. Rata luar tuh, negawian badan dipandang orang kada. Kulub kalau tuh, roh. Wa'alaikum musyahadahnya kepada amal nih, si roh tuh gawian ini kayak itu. Kita kan gawian badan, itulah kalau kada mau sampai-sampai ke Allah Ta'ala, karena badan ini panah hancur, roh dari nur, lalu bisa itulah nang berjalan terus. Ananya dari apa? Atibatul Rabbaniyah, rahasia Allah, roh tuh. Waktu hidupnya harus diketahui, nah itu karena dicabut orang kan lagi dicabut kerja Allah Ta'ala, sudah sampai waktumu deh keluar, bisa dengan kalimat la ilaha illallah, bisa surangannya. Nah waktunya menyatu dengan kalimat la ilaha illallah, nafaktu fihi yuk roh nangku perbuat la ilaha illallah, kalimatnya itu la ilaha illallah. Abna biha ruhi, la ilaha adkhulu biha qabri, la ilaha unisu biha rabbi. Itu la ilaha illallah. Alaiha nahya, aku dengan hidup la ilaha illallah, ada aku dengan la ilaha. Kalau la ilaha dakhala aja la ilaha illallah, itu mana misah. Dibacakan kalimatnya itu, amal dipakai ya hakikatnya, makna kandungannya itu. Allah bersifat hayat, yang lain mati. Nah hidup Allah aja. Nah hidup itulah dinamai diri. Ikat yang sebenarnya. Ada mati maknawi namanya, itu disan oleh Rasulullah dengan sabdanya, mutu qabla an tamutu, man ada yanzur ila maitin yamsi ala wajhil ardi bal yanzur ila Abi Bakrin. Ketika kamu akan diri kamu sebelum lagi mati kamu, barang siapa menghendaki melihat kepada mayit yang berjalan di atas bumi, taklah lihat olehmu kepada Abu Bakar. Badai mati nafsu yang amarah, badai pandang akan bahwa segala ghairullah itu fana dan tiada pada hakikatnya. Mati maknawina itu ya mati dengan makna musyahadah. Kalau kita lihat badan ini, ternyata nah hidup di badan ini roh, berarti badan ini mati, selesailah mati pertama. Ya bagi orangnya kita tetap hidup karena sudah tahu badan ini mati, kelakuan roh aja. Nah disinilah makna apabila meninggal dunia kan dicabut lagi karena dia mati dahulu. Itulah dari kalimat mutu qabla an tamut. Jadi kita hanya menunggu makna seolah kita diundang oleh Allah, menunggu undangan. Seolah kan ditawari, kamu hendak hidupkah di dunia ini panjang umur atau hendak qadarah? Rasulullah memilih qadarah pian ya Allah. Selesailah Rasulullah, wafatlah beliau. Itu undangan ngeletah kayak itu aja. Orang sebentar orang anak mati. Karena kamu persiapan untuk menghadap pada Allah, artinya Allah mengundang kamu. Nah ini apabila sudah ada pelajarannya mengerti, sudah bisa nangis lagi karena ini mati memang sudah. Nah hidupnya kembali kepada yang menghidupakan. Nah kita hidup dengan Allah, kembalilah ke Allah. Hidup ini, nah ini oleh bapaknya karena di waktu hidup sudah tahu, nah ini mati. Oleh Rasulullah kalau hendak melihat orang mati tapi masih berjalan di bumi, lihat Abu Bakar. Nah Abu Bakar pada jalan sini, yaitu Abu Bakar diajari oleh Rasulullah di waktu di Gua Hira dengan zikir Allah. La takhaf wa la tahzan, Allah ma'ana. Jangan kamu takut dan gentar, Allah serta kita. Kalimah Allah serta kita itu Allah. Allah serta kita.
Kalimat ada bicara ya artinya bukan di dalam bukan di luar. Loh, dari Abu Bakar ini kalau tarikah Naqsabandiyah dalam mereka awal mubtadinya, maka mempanahkan diri, cara mempanahkan diri melalui rupa karena dilajari di waktu itu. Ingatlah rupa kamu, ingat pulang rupa guru kamu. Ingatlah rupa kamu, ingat pulang rupa di waktu kamu berjumpa dengan Rasulullah, baik di waktu tidur atau waktu jaga. Siapakah yang rupa Rasulullah? Nah itu diingat. Nah ini mempanahkan dirinya. Rupa kita hancur kepada rupa Rasulullah, pandangannya. Allah jika la ilaha Allah Allah kada ada huruf suaranya di dalam. Tarikah Naqsabandiyah ya dengan penuh Syekh Abdul Qadir Jilani seluruhnya tarikah di atasnya sidin. Yang lainnya di bawah, jadi tidak ada yang melebihi. Kalau ada tarikah melebihi daripada di atasnya tidak ada, seluruh di bawah. Berapa tahun baru ada biasa saja karena kalimah nak mempanahkan diri ini harus masuk ke tarikah. Kalau kada ada biasa tarikah, kada merasa panah diri kita, tidak akan dibaca Allah Ta'ala panah dan bakabillah itu kecuali melewati tarikah. Kalau Rasulullah siapa hendak melihat orang mati, lihat Abu Bakar, karena itu tarikah. Abu Bakar tertua dari seluruh sahabat, Umar, Utsman, Ali, tertua Abu Bakar. Ya Abu Bakar pecah ke Umar, ke Utsman, ke Ali. 4 sahabat ini menjadi satu di dalam tarikah Sajaliyah. Imam Sajaliyah itu terbit lalu ada pengarang kitab tasawuf masyhur seluruh jagat bumi itu si Ahmad bin Athaillah. Itu tarikahnya Sajaliyah. Rata-rata kita masyhur di Matapura tarikahnya Samaniyah. Samaniyah itu terbit dari tarikah Qadariyah. Atasnya Syekh Abdul Qadir Jilani si Saman dia mengamalkan tarikah Qadariyah juga, jadi ujungnya ujung tarikah Sabandiyah sama aja situ juga luarnya aja semuanya itu jalan mempanahkan diri. Kalau ada bisi tarikah tidak ada jalan panah diri itu, kecuali hanya sekadar kayak paham sorangan tapi kada merasa. Jadi orang ada tarikah baru merasa panah diri. Panah diri itu bukan hilang rasa kita atau kada sadar kita ada, kita tetap diberi Allah kesadaran, tapi kayak dipimpin Allah. Jadi kayak dipimpin orang, kayak mati kita lihat badan ada mati dengan kayak melihat ibadah lah badan kita. Ada orang mati kayak dimandi orang badan kita, kayak orang mati melihat ada orang mati yang kayak al-halaj al-haq aku ni ya Tuhan, potong orang al-halaj kalau menyebut Tuhan potong pala. Sekarangnya sidin masih hidup bejikir bakar jadi habu, habunya tetap direndam ke air laut bejikir hak lain al-halaj mengatakan al-haq Tuhan itu hakikat diri sidin sekalinya. Cuma keluar di mentong sidin lalu bunuh orang sidin. Ada tarikahnya sekalinya melihat badan ini juga potong orang tapi kada mati juga. Itu mempanahkan diri itu, tapi tarikah semuanya masuk di dalam ruh, dipimpin oleh para aulia. Nanti kembalikan orang kita sadar biasa dalam keadaan sempurnanya harus menjadi orang awam. Kalau masih merasa punya martabat sedikit aja udah boleh belajar belum, dia akan menyalahkan orang karena sasar, karena masih ada mana kayak hijab itu bisa masih
hilang harus jajabnya, sempurna sudah jadi insan. Rasulullah SAW di waktu bertemu Jibril di pagut begancang hanya untuk maisyarat supaya Rasulullah kawan Jibril itu apa yang disampaikan tuh kayak memperhatikan pagut seluruh jiwa. Nah, apa yang disampaikan baru disampaikan di Al-Quran. Ada juga langsung aja disampaikan. Dari tahun Rasulullah tentu akan bertemu Jibril ya. Kata wahyu tak putus wahyu. Lalu setelah itu ada ya ayyuhal mudassir. Sembunyilah Rasulullah dakwah dengan kalimat ya ayyuhal mudassir, qum banjir orang bakabir betahir roja pahjur. Itu dakwah sir namanya. Setelah itu baru ada dakwah asda' bima tu'ma wa 'arid 'anil musyrikin, sampaikan yang diperintah Allah. Jadi dakwah terang-terangan itu maknanya kan bisa jajab orang itu pada kawal belum ini. Bertahaplah dia mengembalikan kepada insan basariyahnya. Jadi kada kawa kalau kada insan basariyah kembali tetapi wujud geturang ilmu itu tetap insannya aja nang kembali bagaimana manusia biasa. Dari itu harus kepada para Rasulullah al-aradul basyariyah, berperangai dengan perangai manusia. Ada hal dalamnya lain. Nah, lalu di sini ibadat mati nafsu amarah. Nafsu amarah itu nang aku hidup, ada dimati orangnya. Kelihatan sama sebenarnya pada itu juga seikong Allah aja nang iya nang sebujur-bujur nang ada dan mengadakan Allah aja sorangan. Yang lainnya memang kada diadakan. Kalau setelah orang tadi panah kada ada lagi orangnya, kalau kada ada lagi mengaku jadi Tuhan. Bagaimana mengaku jadi Tuhan orangnya kada ada. Di situ lo harus kembali ke basariyah, rahasia. Ada keluar lagi mulut nih, hilang bertahap, kembali sempurna sebagaimana biasa menjadi rahasia. Dikandunglah oleh si manusia itu rahasia Tuhan. Ya tidak akan berbicara tentang rahasia itu. Yang dibicarakan jalan menuju rahasia. Itulah dinamai arif billah. Karena arif billah itu kan mengaku aku ni Allah Ta'ala lain. Itu orang tak gelincir. Orang aribil orang mengaku aku ini hamba, tetapi mengandung rahasia Allah. Baru mula wujud Allah itu wujud yang sebenarnya dengan tiap-tiap suatu lain yang lainnya. Sabda Nabi SAW, kullu syai'in ma khalallahu batilu. Atau tiap suatu yang lain dari Allah Ta'ala itu bataju adanya. Artinya dasar kadada, nah itu bahasa kita. Cuma ini ada berdahulu nih pelajarannya kadada ini tadudi lalu ngalih menghilang akan kata ada lah, karena udah ada orangnya. Lalu bagaimana nah, itu pada makna hakikat. Nah, lalu kayak itu ada makna yang sebenarnya, yang sebujudannya kadada, tapi ini udah diadakannya Bang. Bila sudah ada nah ini lalu ayam model ada padahal kan ada karena diadakan tadi Bang tuh. Nah lalu apabila kita sedikit aja aku merasa aku berarti kan dua Tuhan jadinya. Lalu ada kau sembahyang cuma aku nang sembahyang, ada kau gawian ulang. Tapi di dalam markabat pakai memang kayak itu usalli, itu sudah biadanya. Tapi kita kadang kau bawa usalli, ada orang itu juga karena sudah tahu itu. Nang masalah orang nama aku karena ia kada tahu, nah itu lalu salah. Kalau kita tahu nang aku itu juga orangnya lain seorang juga, tapi disimpan nah itunya. Apabila dia keluarkan lalu salah, maulah Tuhan sembahyang. Tuhan menyuruh sembahyang, sebenarnya Tuhan juga nang sembahyang kan kada mau.
jadi suruhnya ada makhluk ini nang sembahyang si makhluk ini pulang aku ya Allah ulun nggak ada kau sembahyang nggak ada pian juga. Nah kayak ini para taliannya tuh. Lalu di waktu sembahyang panahlah si makhluk ini dengan yang menyuruh yaitu Allah. Jangan dapat huruf Allah tuh yang sembahyang sembah Allah menyembah Allah kayak itu ada nawinya karena ada wujudnya sudah makhluk diwujudkan untuk menyembah. Ada hakikat si diri makhluk tu aja inya menyatakan ada ulun pian juga itu. Tapi kalau disatukan yang menyembah yang sembahnya satu. Ada kalau kayak itu jadi Tuhanan kita sebenarnya. Itulah masing-masing mengandung rahasia itu di mana sampainya sudah pakai masing-masing. Dalil yang menurut itu amat banyak seperti firman Allah Ta'ala. Ini dalil agar supaya bahwa diri kita itu dasarkan dada aja Quran dalil. Wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala taufik hidayah kepada kita semua, mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, melapangkan urusan-urusan kita, mudahkan kepada kita rezeki yang halal, sehatkan badan kita, panjangkan umur kita selama dunia akhirat, terhindar pada bencana penyakit, mati dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ampuni dengan para kasihnya Nabi wal mursalin awliya wa syuhada wa salihin dengan berkah wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia wal akhirah. Suratul Fatihah.